Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat dosen media pembelajaran Pak Toto Fatoni dan Pak Ahmad Fadilah, serta teman-teman teknologi pendidikan 2021. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu Chapter 5, Visual Principles. Saya sebagai moderator akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok 5, yaitu yang pertama ada Girsang Karolin Mari, Kasih Kurnia. Yang kedua ada Namira Khoshinashwa. Yang ketiga ada Regina Gilbert Mulyana. Dan saya sendiri yang keempat, Safa Dinastia El Abdurrahmah. Untuk pokok bahasan yang pertama, kedua, dan ketiga akan disampaikan oleh Namira. Kepada Namira, kami persilakan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Materi yang pertama ada the rules of visual atau peran visual di dalam media pembelajaran. Boleh di next. Visual dapat memotivasi pelajar dengan menarik perhatian mereka, menahan perhatian mereka. Visual juga dapat menyederhanakan informasi verbal yang sulit dipahami. Seperti contoh gambar yang ada, di sini ada perbandingan gambar yang monokrom dengan yang berwarna. Jelas, gambar yang berwarna lebih menarik perhatian, lebih menarik perhatian peserta didik. Gambar yang satu lagi sebagai bentuk visual berupa media yang bertujuan sebagai alat bantu mengajar. Di sini juga ada gambar proses terjadinya hujan. Ini sangat membantu bagi peserta didik yang kurang menangkap penjelasannya melalui verbal. Maka dari itu peran visual sangat penting dalam proses pembelajaran. Boleh di next. Lalu yang kedua ada visual literasi atau literasi visual. Literasi visual adalah pemahaman yang lebih kemampuan dalam menginterpretasi dan memberi makna dari suatu informasi yang berbentuk gambar atau visual. Literasi visual hadir dari pemikiran bahwa suatu gambar bisa dibaca dan artinya bisa dikomunikasikan dari proses membaca. Lalu sudah disajikan dua contoh visual yang dapat dibaca dan ditafsirkan arti dan fungsinya. Atau mungkin dalam kehidupan sehari-hari sehari-hari dan yang sering terjadi, contohnya ada kesalahan ketika menggunakan emoticon saat berkomunikasi dengan smartphone atau bermedia sosial. Kesalahan penggunaan emoticon jelas dapat menimbulkan miskomunikasi. Jadi, literasi visual itu memang penting untuk dikuasai. Karena selain kata-kata, hidup kita kini juga dikepung oleh gambar yang memiliki makna. Boleh di next. Lalu di dalam literasi visual ada decoding, yaitu menafsirkan visual. Yang pertama, efek perkembangan. Efek perkembangan ini erat kaitannya dengan usia peserta didik. Sebagai contoh, dua gambar yang sudah disajikan bisa memiliki arti yang berbeda di kalangan peserta didik. Mungkin bagi peserta didik yang masih muda atau kecil akan mengira kedua gambar tersebut adalah gambar seseorang yang sedang jatuh atau hanya gambar segitiga yang berbeda. Namun bagi peserta didik yang sudah dewasa, jelas mengetahui bahwa gambar tersebut adalah gambar seseorang sedang berlari atau gambar dari daur ulang. Lalu ada efek budaya. Harus diingat bahwa decoding visual dapat dipengaruhi oleh latar belakang budaya peserta didik. Sebagai contoh, mungkin bagi peserta didik yang memiliki hidup mewah akan sulit memahami gambar anak kecil yang menjadi pengamen cilik jalanan. Atau mungkin bagi sebagian orang yang tidak mengetahui kebudayaan negara lain, seperti gambar di sebelah kanan akan melihat bahwa gambar tersebut merupakan gambar yang menyeramkan. Terus yang ketiga ada preferensi visual. Dalam memilih visual, pengajar harus dapat membuat pilihan yang tepat antara jenis visual yang disukai dan yang paling efektif. Contohnya, seperti gambar yang sudah disajikan, penelitian tentang preferensi gambar menunjukkan bahwa anak-anak di kelas atas sekolah dasar cenderung lebih menyukai ilustrasi yang sederhana, sedangkan anak yang lebih besar cenderung lebih menyukai ilustrasi yang cukup rumit. Maka dari itu, pengajar harus dapat menyeimbangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran mereka. Boleh di next slide.
Terus selain decoding ada encoding, yaitu menciptakan visual. Penciptaan visual oleh siswa bertujuan untuk mencapai literasi visual. Sama seperti menulis yang dapat memacu dan memproduksi media bisa menjadi cara yang sangat efektif untuk memahami media. Sebagai contoh, sebagian besar siswa yang lebih tua atau dewasa memiliki akses ke kamera. Hal ini dapat mendorong siswa mempresentasikan laporan di kelas dengan menggunakan kamera secara hati-hati yang dapat membantu mereka mengembangkan bakat estetika mereka. Atau mungkin membuat PPT yang belakangan ini marak ditemukan. Membuat PPT juga termasuk encoding karena peserta didik tertarik dan dapat memahami perasaan materi yang disampaikan melalui tampilan yang didesain secara atraktif. Boleh the next slide. Lalu selanjutnya ada goals of visual design atau tujuan visual design. Yang pertama itu ada memastikan keterbacaan. Tujuan dari desain visual yang baik adalah untuk menghilangkan sebanyak mungkin rintangan yang dapat menghalangi pengiriman pesan kita. Lalu selanjutnya ada mengurangi usaha. Sebagai seorang desainer, jelas kita ingin menyampaikan pesan kita sedemikian rupa sehingga para pembaca mengeluarkan sedikit usaha untuk memahami apa yang mereka lihat. Lalu ada meningkatkan keterlibatan aktif. Pesan tidak akan memiliki peluang untuk dibaca kecuali orang-orang tersebut memperhatikannya. Jadi tujuan utamanya adalah membuat desain kita semenarik mungkin untuk mendapatkan pembaca. Lalu yang terakhir ada fokus perhatian. Setelah meminta pembaca terhadap tampilannya, kita kemudian menghadapi tantangan untuk mengarahkan perhatian mereka ke bagian terpenting dari pesan kita. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Namira, atas pemaparan materinya. Selanjutnya, pokok bahasan yang keempat akan disampaikan oleh Caroline Mary dan Reginald Gilbert. Kepada Caroline Mary dan Reginald Gilbert, kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Sekarang kita akan menjelaskan tentang proses dari desain visual. Next. Nah, yang pertama ini kita akan mengetahui dulu unsur-unsur apa aja sih yang ada di dalam proses desain visual. Yang pertama adalah unsur visual. Jadi, komunikasi dalam unsur visual ini paling efektif kalau kita menggunakan ilustrasi yang realistis. Tapi jangan lupa untuk mempertimbangkan target dari audiens. Biasanya untuk audiens dengan umur yang lebih muda atau lebih tua, mereka cenderung lebih mudah untuk terdistraksi dengan kekayaan detail yang ada. Jadi lebih baik untuk audiens seperti mereka menggunakan ilustrasi yang lebih abstrak atau lebih to the point. Next. Selanjutnya adalah unsur verbal. Unsur verbal ini terdiri dari yang pertama gaya huruf. Nah, gaya huruf ini harus disesuaikan dengan tujuan dan unsur-unsur lainnya yang dalam unsur visual ini. Contohnya, jika kita mau buat materi dalam bentuk buletin, kita bisa menggunakan font Helvetica. Atau ketika kita mau buat poster, kita bisa menggunakan gaya huruf yang lebih variatif. Yang kedua adalah jumlah gaya huruf. Jumlah gaya huruf ini perlu diperhatikan agar tidak terlalu ramai ataupun tidak terlalu monoton. Dan juga bisa ditambahkan oleh penekanan dalam informasi. Misalnya menggunakan huruf tebal, garis bawah atau huruf miring. Lalu yang ketiga, penggunaan kapital dengan semestinya dan penggunaan warna yang kontras dengan background ataupun dengan kalimat antar kalimat. Jadi bisa membantu orang-orang yang buta warna. Next. Nah, yang kelima adalah ukuran huruf. Nah, ukuran huruf ini kita harus perhatikan karena kita perlu memastikan untuk audiens biar bisa melihat poster ini secara fleksibel. Selanjutnya itu jarak antara huruf. Nah, memang beberapa huruf itu menghasilkan jarak yang berbeda. Jadi kita bisa menggunakan teknik optical spacing atau memberikan jarak berdasarkan apa yang kita lihat.
Lalu yang terakhir adalah jarak antara garis. Kenapa jarak antara garis ini penting? Karena dapat memudahkan proses membaca, jadi tidak terlalu renggang ataupun tidak terlalu rapat. Nah, di sini adalah contoh poster dari mata pelajaran IPA yang menerapkan beberapa unsur yang sudah saya sebutkan tadi. Next. Nah, kita juga perlu beberapa unsur tambahan untuk menarik perhatian dari siswa. Yang pertama itu merasakan tekstur. Seperti di gambar, di sini ada anak-anak yang merasakan tekstur melalui jeli. Dan kita juga bisa menggunakan media lainnya sesuai dengan apa yang kita akan pelajari. Lalu yang kedua adalah kejutan yang menarik perhatian. Nah, maksudnya adalah bisa menggunakan kombinasi antara tulisan dan gambar ataupun dengan animasi dan sebagainya. Yang ketiga adalah interaksi. Interaksi bisa berupa tanya jawab, games, atau menanyakan pendapat kepada audiens. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya, Reginald Gilbert. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pola atau pattern di sini. Dalam pola sendiri, yang pertama itu adalah keselarasan atau alignment. Cara paling efektif untuk menetapkan seperti hubungan visual adalah menggunakan keselarasan antar pelajaran. Keselarasan sendiri itu membantu agar keterbacaannya lebih mudah. Misalkan kita lihat di gambar pertama ini, sesuatu yang sejajar memang sesuatu yang tidak sejajar itu terlihat tidak nyaman dibaca ataupun jadi memang jadi sorotan tapi susah untuk dibaca. Lalu ada pun alignment principle atau prinsip dari keselarasan. Itu kita bisa menggunakan keselarasannya di sebelah kiri atau dari vertikal dari bawah ke atas ataupun dari sebelah kanan. Lalu yang selanjutnya ada belajar. Cara lain untuk mengatur perkembangan visual adalah menempatkan mereka ke dalam bentuk yang familiar dengan tujuan memfokuskan perhatian semudah mungkin. Untuk contoh yang pertama itu adalah menggunakan bentuk dari tangkai bunga atau tangkai tanaman. Di situ tuh sebenarnya menjelaskan tentang metamorfosis kupu-kupu, tapi dialurkan menggunakan bentuk dari tangkai tanaman itu. Lalu selanjutnya yang kedua itu adalah siklus dari kehidupan sapi misalkan. Di situ bentuk yang digunakan adalah bentuk seperti Z atau seperti S yang mungkin cukup familiar untuk kita lihat. Selanjutnya ada keseimbangan organisme. Dalam mengatur keseimbangan sendiri, kita dapat melakukan 3 pendekatan, yaitu formal balance, informal balance, atau imbalance. Formal balance itu adalah keseimbangan yang terlihat formal atau seperti formal balance atau dapat kita lihat di contoh pertama yaitu sejajarnya seperti normal. Lalu ada informal balance atau keseimbangan yang tidak terlalu formal. Kita lihat di gambar yang sebelah kanan, itu memiliki keseimbangan dalam bentuk serta dalam ini, tapi tidak memiliki keseimbangan yang pasti atau masih memiliki karakteristiknya sendiri. Lalu ada imbalance atau ketidakseimbangan yang dapat kita lihat di gambar yang sebelah kiri bawah. Untuk ini, ketidakseimbangannya itu terdapat banyak, mulai dari bentuk, ukuran, ataupun posisi-posisinya. Selanjutnya ada gaya belajar. Gaya pemilihan desain dari gaya perlu kita perhatikan dengan melihat siapakah yang kita berikan informasi dan juga latar belakangnya. Misalkan nih, anak SD tentu saja memiliki gaya atau preferensi tersendiri dari melihat sebuah poster. Misalkan anak SD itu cenderung memiliki poster agar menggunakan warna yang cerah ataupun informasi yang diberikannya itu lebih sempit atau lebih sedikit. Sedangkan untuk misalkan para mahasiswa, poster yang digunakan itu bisa memuat informasi yang lebih banyak, juga lebih padat, serta menggunakan warna-warna yang mungkin tidak cerah. Lalu selanjutnya skema warna atau color scheme. Pembaca atau penonton juga akan lebih betah melihat dan mengingat gambar yang memiliki keharmonisan warna yang baik daripada warnanya saling berbentrokan. Untuk melihat apakah warna tersebut memiliki keharmonisan, kita dapat menggunakan
well of color wells, yang dimana ada juga 3 pendekatan, yaitu analogus, triadik, atau strict complementary. Analogus sendiri merupakan menggunakan warna yang saling berdampingan, sedangkan triadik itu menggunakan warna yang mengikuti bentuk segitiga. Lalu ada strict complementary, yang dimana memilih warna yang berseberangan dengan warnanya. Selanjutnya ada daya tarik warna atau color appeal. Suatu warna dapat menimbulkan beberapa perasaan seperti rasa penasaran, semangat, aktif, tenang, dan lain-lainnya. Perasaan semangat seperti saat melihat lampu lalu lintas stop misalkan yang menggunakan warna merah. Itu membuat perasaan kita lihat perhatiannya langsung terhadap itu dan merasa bahwa hal itu adalah penting. Itu salah satu contoh penggunaan warna yang memiliki daya tarik. Daya tarik warna sendiri sebenarnya tergantung dari siapakah penonton itu, apakah anak kecil atau orang dewasa. Biasanya anak kecil itu memilih warna-warna yang hangat atau warm, seperti merah, jingga, ungu, kuning, sampai hijau. Lalu untuk orang dewasa sendiri biasanya menggunakan warna yang cool atau dingin, seperti warna biru, warna hijau tua, warna ungu, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada bagian di susunan atau movement. Susunan sendiri bisa kita atur menggunakan kedekatannya atau proximity. Pembaca sering mengasumsikan kalau gambar yang berdekatan itu memiliki hubungan, sedangkan yang berjauhan itu tidak memiliki hubungan. Selain itu, kedekatannya sendiri bisa kita atur menggunakan bentuk yang sama ataupun warna yang sama. Seperti contoh gambar yang pertama di sebelah kiri itu memiliki kedekatan yang sama di bagian bentuk, sedangkan tapi memiliki perbedaan. Untuk gambar kedua juga memiliki persamaan di warna, tetapi memiliki perbedaan di bentuk. Lalu di gambar ketiga itu memiliki sifatnya masing-masing, bentuknya masing-masing, tetapi memiliki kesamaan di warna, dan juga ada beberapa yang sama dalam bentuk. Kedekatan sendiri itu membantu agar pembaca lebih mudah menghubungkan sesuatu karena memiliki karakteristik yang sama. Selanjutnya, ada bagian petunjuk arah atau directional. Jika kita ingin membuat pembaca fokus secara langsung pada elemen tertentu, kita bisa menggunakan petunjuk arah. Petunjuk arah di gambar pertama digunakan untuk agar pembaca tahu kemanakah alur dalam kehidupan kupu-kupu ini. Petunjuk arah yang di sini digunakan agar memudahkan pembaca atau tidak kebingungan bagaimanakah alur yang ditunjukkan dan ingin disampaikan dari gambar ini. Lalu ada gambar kedua, yaitu menggunakan petunjuk arah nomor. Nomor di sini digunakan agar pembaca tidak bingung bagaimanakah mereka membaca, dari manakah mereka membaca misalnya. Di sini menggunakan angka 1, 2, 3, 4, artinya pembaca memulai baca dari angka 1, 2, 3, hingga 4. Lalu selanjutnya ada konsep background contrast. Konsep ini digunakan dalam memilih warna latar yang sesuai. Jika objeknya memiliki warna yang gelap, maka latar yang terang akan membantu objek tersebut semakin terlihat jelas. Konsep background contrast ini kita temukan juga dalam pemilihan latar yang di unsur verbal tadi. Ada 3 pendekatan yang bisa kita gunakan dalam menggunakan background contrast ini, yaitu reversal, atau yang menggunakan warna yang saling berseberangan, misalkan warna hitam atau warna lain, warna hitam. Lalu ada stable. Stable di sini menggunakan latar yang sebenarnya mendekati gambar sendiri, tapi memiliki kontras ataupun kegelapan yang berbeda. Lalu ada ambiguous. Ambiguous sendiri sebenarnya sebuah pendekatan yang harus kita hindari, karena seperti itu mendapatkan makna yang ambigu. Artinya walaupun memiliki perbedaan, kita atau pembaca harus lebih fokus dalam melihatnya, karena keterbacaannya lebih tidak jelas ataupun sama-sama. Konsistensi. Cara lain untuk mengatur elemen visual adalah menempatkan mereka ke dalam bentuk yang familiar dengan tujuan memfokuskan perhatian semudah mungkin. Contohnya, jika dalam unsur sendiri menggunakan jenis font yang sama atau jenis huruf yang sama untuk membantu konsistensi yang ada. Karena menggunakan font yang sama atau jenis huruf yang sama dapat
memfokuskan perhatian daripada menggunakan font yang berbeda. Karena jika menggunakan font yang berbeda, maka fokusnya sendiri akan terfokuskan pada fontnya sendiri, bukan dari isinya sendiri. Lalu ada gambar kedua sendiri, itu menggunakan persamaan di setiap slide-nya. Misalkan di slide yang pertama itu gambar di kiri serta isi di kanan. Lalu itu diterapkan kepada slide-slide selanjutnya agar saat pembaca atau penonton melihat slide tersebut, mereka sudah tahu informasinya akan di sebelah mana, jadi lebih cepat dalam memproses informasi yang ada. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas pemaparan materi oleh Caroline Berry dan Reginald Gilbert. Selanjutnya, pokok bahasan yang kelima dan keenam akan disampaikan oleh saya sendiri, Saparina Setia. Untuk pokok bahasan yang kelima ini adalah alat perencanaan visual. Bisa di next. Nah, pada pokok bahasan ini akan menjelaskan keputusan rancangan yang harus dibuat, bukan langkah-langkah teknis yang terlibat dalam proses produksi. Untuk merancang atau mendesain visual, jangan mengharapkan prosesnya berlangsung cepat atau mudah, khususnya pada tahap awal. Keterampilan ini butuh tumbuh dengan latihan. Lalu dengan latihan akan membuat diri dapat berpikir secara visual lebih sering sewaktu memikirkan masalah instruksional. Next. Ada storyboard. Storyboarding digunakan untuk mendesain seri visual seperti imajinasi, cerita, juga urutan video. Teknik ini didapat dari produksi film dan video yang dapat membantu menyusun serta menyusun ulang sejumlah urutan dari gambar sketsa. Storyboarding dapat dibuat dengan menulis narasi dan gambar visual pada secari kertas atau kartu. Setelah itu ditempatkan pada storyboard holder. Kartu yang biasa digunakan untuk membuat storyboard adalah index card dan sticky notes. Susun storyboard menjadi satu bagian yang berisi gambar visual, narasi, dan catatan produksi. Nah, membuat storyboard untuk presentasi visual telah lama digunakan pada desainer untuk membuat sketsa visual dan audio. Perangkat lunak komputer dapat membantu memvisualisasikan storyboard yang telah dibuat. Desainer atau pembuat storyboard dapat menaruh gambar digital yang aktual termasuk foto untuk membuat storyboard yang realistis. Setelah itu, pembuat storyboard dapat memainkan storyboard yang telah dibuat menjadi slideshow termasuk transisi dan suara. Boleh di next. Yang kedua ada jenis huruf. Ada banyak cara menulis dalam penggambaran visual. Yang paling mudah adalah menulis bebas dengan spidol dan pulpen pipih yang tersedia dalam berbagai warna dan ukuran. Cara menulis lainnya adalah dengan memotong huruf pada kertas yang tersedia pada toko alat tulis. Hurufnya tuh mudah dipakai karena bisa ditempel di belakangnya, namun agak mahal. Pada beberapa produksi media dan grafis, dalam bisnis dan industri, menulis menggunakan alat mekanik. Dengan alat, model, dan ukuran tulisan dicetak pada selembar plastik bening atau film berwarna. Tulisan juga dapat dibuat dengan desktop untuk mendapatkan berbagai model dan ukuran. Ukuran tulisan dapat ditentukan dari sangat kecil hingga sangat besar seperti pada banner. Boleh di next. Selanjutnya ada gambar, sketsa, dan kartun. Terdapat banyak sumber untuk gambar, sketsa, dan kartun yang bisa dijumpai pada majalah, buku tulis, dan iklan. Untuk bisa menggambar, nggak perlu menjadi seniman. Banyak buku tutorial yang dapat membantu berkomunikasi secara efektif menggunakan media grafis. Dengan memasukkan gambar sederhana dapat meningkatkan ketertarikan dalam berbagai presentasi visual. Next. Selanjutnya ada pokok bahasan yang keenam yaitu gambar digital. Dengan berkembangnya teknologi komputer, gambar visual telah masuk ke dalam dunia digital. Pengguna dapat menggunakan kamera digital untuk membuat gambar asli atau dapat memindahkan gambar ke format digital dengan alat pemindai. Pencitraan digital memungkinkan pengguna untuk menangkap, menyunting, menampilkan, serta berbagi gambar dan video. Teknologi membuat proses ini sangat mudah bagi para penggunanya. Pengguna dapat mengirim gambar ke perangkat digital lainnya, menyimpannya di komputer, atau membagikannya di internet. Kualitas gambar dan video digital memberikan pencitraan yang lebih jelas dan warna yang lebih banyak daripada kualitas gambar dan video analog. Next.
Nah, dari gambar digital ini ada kamera digital. Kamera digital berukuran kecil dan ringan dengan bagian-bagian yang lebih sedikit daripada kamera analog. Kebanyakan kamera digital memungkinkan untuk melihat gambar besar di bagian belakang kamera sebelum mengambil gambar. Tidak perlu menunggu lama untuk mencetak film foto baru dan menghabiskan gulungan film. Pada kamera digital ini, hasilnya dapat dilihat secara langsung dengan sebuah layar di bagian belakang kamera, serta dapat dihapus apabila hasil gambar tidak diinginkan dan dapat kembali membidik di tempat sampai mendapatkan gambar yang diinginkan. Nah, mencetak gambar digital dengan cepat dan mudah dengan color printer atau cetakan berwarna. Caranya dengan memasukkan kartu memori dari kamera ke dalam komputer untuk memuat gambar dalam bentuk dokumen. Hal ini juga bisa dilakukan untuk membuat salinan foto tanpa harus cetak foto. Salinan foto digital bisa dibuat tanpa degradasi kualitas dan warnanya tidak pudar. Nah, contoh kamera digital. Next. Oke, ada alat pemindai. Oke, selanjutnya alat pemindai. Alat pemindai atau yang bisa kita kenal dengan scanner ini bekerja dengan komputer untuk memindahkan gambar visual yang ada, seperti gambar atau foto ke dalam file grafis komputer. Seperti halnya dengan foto-foto digital, pengguna dapat dengan cepat memasukkan gambar yang telah dipindai ke dalam file pemrosesan kata, meningkatkan atau mengubahnya dengan menggunakan perangkat lunak. Alat pemindai flatbed tampak seperti bagian atas mesin fotokopi dan terhubung ke komputer dengan kabel khusus. Pengguna dapat mengangkat tutup pemindai dan menempatkan gambar menghadap ke bawah pada permukaan kaca. Perangkat lunak khusus di komputer mengoperasikan alat pemindai. Di dalam pemindai ada lensa atau sistem cermin untuk memfokuskan cahaya yang dipantulkan dari gambar yang asli menjadi gambar digital yang diterima oleh komputer. Scannernya, gambarnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang disampaikan dapat menambah pengetahuan teman-teman sekalian. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.